termasuk daun tunggal dan daun bertangkai, dikarenakan hanya terdiri atas helaian saja. 2. Daun ubi kayu. Daun ubi termasuk daun majemuk menjari, dikarenakan bentuknya seperti jari dan terdapat beberapa helaian daun di tangkainya. 3. Daun lamtoro. Daun lamtoro termasuk daun majemuk menyirip dikarenakan terdapat banyak helaian daun dalam tangkai daun dengan sedikit menyirip. 4. Daun putri malu. Daun putri malu termasuk daun majemuk campuran dikarenakan terdapat banyak helaian daun dalam tangkai daun. 5. Daun karet. Daun karet termasuk daun majemuk menyirip beranak, terdapat banyak helaian daun dengan satu tangkai terdiri dari 3 helaian daun. Yang kedua, sirkumskripto atau bangun daun. 1. Daun teratai besar. Daun teratai besar memiliki bangun bulat atau bundar orbicularis dengan perbandingan panjang dan lebar yaitu 1:1. 2. Daun jarak. Daun jarak memiliki bangun perisai atau peltatus, tergolong daun bulat yang mempunyai tangkai daun yang tidak tertanam pada pangkal daun, tetapi di tengah helaian daun. Selanjutnya, daun nangka. Daun nangka memiliki bangun jorong atau ovalis, helai daun agak tebal seperti kulit, kaku, bertepi rata, dan berbentuk menjorong atau memanjang dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya, daun jarak. Daun jarak memiliki bangun memanjang atau oblongus dengan perbandingan panjang dan lebar yaitu 3:1. Selanjutnya, daun kamboja. Daun kamboja berbangun lancet atau lancelotus dengan perbandingan panjang dan lebar yaitu 3:5:1. Ketiga, apex foli atau ujung daun. 1. Daun teratai. Daun teratai termasuk ujung daun membulat atau rotundatus dengan ujung daun membentuk seperti busur. 2. Daun oleander. Daun oleander termasuk ujung daun runcing atau akutus dengan kedua tepi kanan dan kiri bertemu membentuk sudut lancip. 3. Daun sirsak. Daun sirsak termasuk ujung daun meruncing atau acuminatus seperti ujung daun runcing, tetapi titik pertemuan kedua sisi daun lebih ke depan. 4. Daun jambu monyet. Daun jambu monyet termasuk ujung daun berbentuk rompang atau truncatus dengan ujung daun membentuk garis mata. 5. Daun bayam. Daun bayam termasuk ujung daun berbentuk terbelah atau retusus dengan ujung daun membentuk lekukan. 6. Daun agave. Daun agave termasuk ujung daun berbentuk duri atau mucronatus. Praktikum 4. Yang pertama, mergofoli. 1. Daun nangka. Daun nangka termasuk tepi daun berbentuk rata atau integer dengan tepi daun tidak memiliki tore atau sinus dan angulus tepi daun yang menonjol. 2. Daun ubi kayu. Daun ubi kayu termasuk tepi daun yang berbentuk berbagi menjari atau palmatipartifus dengan susunan tulang daun yang menjari. 3. Daun keluih. Daun keluih termasuk tepi daun berbentuk bercangap menyirip atau pinnatifidus dengan tepi bercangap dan susunan tulang menyirip. 4. Daun jarak. Daun jarak termasuk tepi daun yang berbentuk berlekuk menjari atau palmatilobus dengan tepi berlekuk dengan susunan tulang menjari. Yang kedua, nervatio. 1. Daun mangga. Daun mangga termasuk daun yang memiliki pertulangan daun berbentuk paninervis atau menyirip, dengan cabang tulang daun akan keluar dari berbagai tempat di tulang daun utama. 2. Daun pepaya. Daun pepaya termasuk daun yang memiliki pertulangan daun berbentuk menjari atau palminervis, dengan cabang tulang daun menyebar dan tiap tangkainya ada beberapa cabang daun. 3. Daun sirih. Daun sirih termasuk daun dengan pertulangan daun melengkung atau carninervis dengan tulang daun tersusun seperti garis ujung terlihat menyatu. 4. Daun tebu. Daun tebu termasuk daun dengan pertulangan daun sejajar rectinervis dengan memiliki tulang daun yang tersusun sejajar
dan biasanya terdapat pada tanaman monokotil. Ketiga, permukaan daun. 1. Daun ubi rambat. Daun ubi rambat termasuk daun dengan permukaan daun licin atau leaves dan terlihat suram atau obtus. 2. Daun kopi. Daun kopi termasuk daun dengan permukaan daun licin atau leaves dan mengkilat. 3. Daun pisang. Daun pisang termasuk daun dengan permukaan daun licin atau leaves dan terlihat berselaput lilin pruinosus. 4. Daun jati. Daun jati termasuk daun dengan permukaan daun kasap atau skaber. Permukaan atas daun jati halus, untuk bagian belakang terasa kasar. 5. Daun jambu biji. Daun jambu biji termasuk daun dengan permukaan daun berturut rogasus seperti bergelombang dan melekuk pada pertulangan daun. 6. Daun durian. Daun durian termasuk daun dengan permukaan daun bersisik atau lepidus di belakang daun. Keempat, tata letak daun pada batang. 1. Batang dan daun srikaya. Tanaman srikaya memiliki pola tata letak daun berseling atau folia distica. Pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat satu daun, sehingga tata letak daun srikaya adalah tunggal tersebar atau folia sparsa. Arah tumbuh batang tegak lurus dan tipe percabangannya adalah monopodial, yaitu batang pokok tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang. Besar sudut antara dua daun tanaman dengan rumus 1/2 dengan sudut divergensi 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. 2. Batang dan daun kembang sepatu. Berdasarkan gambar di samping, diketahui bahwa daun kembang sepatu mempunyai rumus daun divergensi 2/5, yaitu untuk mencapai daun yang tegak lurus dengan daun permulaan, garis spiral atau spiral genetik mengelilingi batang sebanyak 2 kali dan jumlah daun yang dilewati garis spiral tersebut sebanyak 5 daun. Daun pada tanaman kembang sepatu letaknya berselang-seling dan pada setiap buku-buku batang tanaman ini hanya terdapat satu daun. Besar sudut antara dua daun tanaman kembang sepatu yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat. 3. Batang dan daun nangka. Tata letak daun pada tanaman nangka yaitu tersebar, dengan bagian daun tidak lengkap. Pada setiap buku-buku hanya terdapat satu daun saja. Daun tegak lurus dengan daun pertama melalui garis spiral terbentuk akan mengelilingi batang sebanyak 2 kali. Daun yang dilewati sebanyak 5 daun. Besar sudut antara dua daun tanaman nangka yaitu 2/5 dikali 360 derajat sama dengan 144 derajat.